yang terdiri dari saya, Rita Nugraha, Saya Nisa Safaza. Di dalam video ini kami ingin mempresentasikan tentang observasi usaha UMKM pecel lele guna memenuhi tugas UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Fatma Parakdita Suyatno, SP MSI. Kami mengobservasi 3 UMKM pecel lele di 3 tempat berbeda, yaitu yang pertama usaha warung pecel lele dan ayam Cak Wanto, yang kedua pecel lele Depot Budiani, dan yang ketiga pecel lele Lamongan. Berikut hasil perhitungan yang kami dapatkan dari proses wawancara di ketiga tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lila Ramdhani. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan observasi kami yang bertempat di pecel lele dan ayam Cak Wanto. Dengan menu yang kami observasi itu ada 2, yaitu ayam dan lele. Dengan masing-masing harga, mulai dari ayam itu jumlah 25.000 dan untuk lelenya ialah 22.000. Dan margin yang kami dapat dari masing-masing menu ialah 11.800, berikut sama dengan menu lele. Dan persenan gross margin yang kami dapat pun ialah sebesar mulai dari ayam 47% dan untuk lelenya sendiri ialah 54%. Lanjut untuk menu-menu atau bahan yang kami dapatkan dari satu porsi ayamnya, itu bahan-bahannya terdiri dari nasi, ayam. Untuk yang pertama ini untuk ayam terlebih dahulu, yaitu mulai dari nasi, ayam, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, minyak goreng, dan gas. Dengan total modal awal yang kami dapatkan dari perhitungan kami dari satu menu dari ayam terlebih dahulu yaitu 13.200. Dan lanjut ke menu lelenya sendiri, yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proporsinya, yaitu ialah nasi, lele, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, dan minyak goreng. Tidak jauh berbeda dengan menu sebelumnya, yaitu dari ayam, dengan total rupiah atau satu porsi modal awal yang didapatkan yaitu sebesar 10.200. Lanjut untuk tahap berikutnya, kami akan menjelaskan untuk penjualan, kisaran penjualan dalam 1 minggu, yaitu pecel lele dan ayam Cak Wanto. Dan untuk menu ayamnya sendiri itu kami dapatkan harga yaitu 25.000 per porsi. Untuk penjualan di hari Senin itu kurang lebih sampai penjualan 15 porsi, dan untuk hari Selasanya sama, tidak jauh berbeda, 15 porsi. Untuk hari Rabunya 13 porsi, dan untuk hari Kamisnya 15 porsi, seterusnya Jumat 16 porsi. Dan untuk penjualan tertinggi dalam 1 minggu itu memang di hari weekend, di hari Minggu, Sabtu dan Minggu, itu penjualan kisaran bisa sampai mencapai 20 porsi per harinya. Jadi total per minggu yang kami dapatkan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu itu mencapai hampir 114 porsi. Dengan total pendapatan yang kami dapatkan dalam seminggu ialah 2.850.000. Lanjut untuk lelenya sendiri itu dimulai di harga 22.000. Dan penjualan di hari Senin itu untuk lele sendiri itu penjualan kami lebih besar ketimbang di ayamnya. Karena untuk di hari Senin itu kami bisa mencapai 30 porsi per harinya. Dilanjut di hari Selasa pun bisa mencapai 30 porsi. Dan di hari Rabunya 25 porsi, di Kamisnya 28 porsi, di Jumatnya 32 porsi,
Dan seperti biasa di hari weekend penjualan akan meningkat. Bisa dilihat dari sini, dari data yang kami cek, yaitu di hari Sabtu dan Minggu itu penjualan bisa mencapai 35 porsi dan sampai 36 porsi untuk di hari Minggu. Dengan total per minggu penjualan kami untuk lele saja itu mencapai 216 porsi. Untuk rupiah dalam per minggunya, pendapatan kami dalam per minggu itu mencapai 4.752.000. Dan total keseluruhan dari penjualan ayam dan lele kami dalam satu minggu itu ialah, untuk ditotalkan dari penjualan semua porsinya ialah 330 porsi, dan untuk pendapatan income dalam seminggu kami ialah 7.620.000. Berikutnya kami lanjut ke bahan baku pembelian untuk dalam satu minggunya. Apa saja bahan yang harus kami siapkan, yaitu nasi, lele, ayam, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, minyak goreng, dan gas. Dengan harga nasi per porsinya ialah 10.000. Total gram dari masing-masing bahan yang kami siapkan untuk per porsinya, yaitu nasi kisaran 33 gram dan lele 25 gram, ayam 33 gram, bawang 17 gram, cabai 17 gram, tomat 17 gram, terasi 10 gram. Untuk garamnya kami pakai 2 gram, minyak gorengnya yaitu 10 gram, gasnya 12 gram. Jadi untuk selanjutnya kami masuk ke bahan baku pembelian untuk jangka waktu seminggu penjualan kami, yaitu bahan-bahan yang kami gunakan ialah sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu nasi, lele, ayam, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, minyak goreng, dan gas. Yaitu untuk nasi sendiri dalam satu minggu kami menggunakan 33 kilo dengan kisaran harga 10.000 per kilonya. Untuk lelenya kami menggunakan 25 kilo dengan kisaran harga 20.000. Untuk ayam kami menggunakan 33 kilo ayam dengan harga 33.000 per kilonya. Dan bawang 17 kilo dengan harga 25.000 per kilonya. Cabai 17 kilo sama dengan bawang dengan harga 52.000 per kilo. Dan tomat sama 17 kilo dengan harga 15.000. Untuk terasi kami menggunakan 10 kilo dengan harga 20.000 per kilo. Dan garam kami menggunakan 2 kilo dengan harga 10.000. Dan minyak goreng kami menggunakan 10 kilo dalam waktu seminggunya dengan harga per kilonya yaitu 25.000. Dan gas kami menggunakan gas yang ukuran 12 kilo dengan harga 150.000. Lalu untuk total keseluruhan bahan baku, total harga bahan baku yang kami siapkan dari keseluruhan modal untuk penjualan ayam dan lele, yaitu jadi total selisih harga dan resiko yaitu sebesar Rp158.300 dalam satu minggunya. Terima kasih. Lanjut ke tahap berikutnya, kami akan menjelaskan analisa pendapatan usaha pecel dan ayam goreng Cawanto, yaitu yang pertama penerimaan nasi
ayam itu total penjualan kami dalam satu minggunya ialah 104 porsi dengan harga 25.000 per porsinya, dan total penjualan pendapatan kami dalam satu minggunya yaitu 2.850.000, dan untuk lelenya yaitu 216 porsi dalam seminggunya dengan harga per porsinya yaitu 20.000, dan profit yang kami dapatkan yaitu 4.320.000. Dengan total keseluruhan penjualan nasi ayam dan lele yaitu 7.170.000. Lanjut, yang kedua yaitu biaya variabel. Ada biaya produksi yaitu sebesar Rp3.620.850, dan biaya resiko yaitu 717.000. Biaya kemasan yaitu 20.000. Dengan total variabel keseluruhan yaitu Rp4.337.850. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada OPEX atau beban pengeluaran, yaitu di sini ada biaya upah tenaga kerja sebesar 600.000, listrik 50.000, biaya sewa 250.000, penyusutan sebesar 50.000. Total profit kasar perhitungan estimasi kami yaitu Rp1.882.150, dan profit aktual, data aktual yang kami dapatkan yaitu net profitnya yaitu Rp1.882.150, dan biaya resiko ada estimasi aktual dan total. Untuk estimasinya sebesar 717.000, biaya aktualnya Rp158.300, total keseluruhannya yaitu Rp558.700, dan realisasi profit keseluruhan data aktual yang kami dapatkan yaitu sebesar Rp2.440.850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Safaria. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan hasil observasi untuk UMKM kedua kami, yaitu Pecel Lele Depot Budiani. Untuk menunya sendiri ialah terdiri dari menu ayam dan lele. Di harga untuk ayamnya 23.000 satu porsinya, lalu lele 20.000 untuk satu porsinya, dengan gross margin 43% untuk ayam dan 50% untuk lele. Untuk di menu ayam sendiri itu ada yang dibutuhkan adalah nasi, ayam, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, minyak goreng, dan gas. Jadi untuk satu porsinya itu terdiri dari ayam goreng, nasi, dan sambal. Itu harga yang kami butuhkan untuk membuat satu porsi menu ayam itu 13.200. Lalu di menu lele tidak berbeda jauh, ada menunya lele, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, dan minyak goreng. Untuk proyeksi harganya satu porsi pembuatan itu di 10.000. Lalu ada harga penjualan untuk ayam dan lele di Depot Budiani itu di hari Senin selama satu minggu ada ayam dengan harga 23.000. Di hari Senin terjual 10 porsi, hari Selasa 15 porsi, hari Rabu 10 porsi, hari Kamis 12 porsi, hari Jumat 18 porsi, hari Sabtu 22 porsi, dan hari Minggu 25 porsi. Sedangkan di menu lele itu kita jual harga 20.000. Di hari Senin itu terjual sebanyak 15 porsi, Selasa itu 20 porsi, Rabu 15 porsi, Kamis 22 porsi, Jumat 28 porsi, Sabtu 30 porsi, dan Minggu 38 porsi. Jadi untuk total dalam seminggu menu ayam itu terjual di angka 112 porsi, sedangkan lele 168 porsi. Di total harga yang didapatkan itu untuk menu ayam 2.576.000, lalu di menu lele itu 3.360.000.
Jadi total keseluruhan menu ayam dan lele yang terjual dalam satu minggu itu senilai 5.936.000. Lalu di sini ada bahan baku pembelian untuk satu minggu itu yang dibutuhkan itu ada nasi, lele, ayam, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, minyak goreng, dan gas. Itu kita membutuhkan nasi di 33 kilo, lele 25 kilo, ayam 33 kilo, bawang 1 kilo 700, cabai juga 1 kilo 700 gram, tomat 1 kilo 700 gram, terasinya itu kita pakai yang 10.000 satu pak. Lalu ada garam itu 2.000, minyak goreng 10.000, lalu gasnya 12 kilo. Untuk penjualan selama 7 hari, selisih rupiah atau resiko yang didapatkan itu senilai 727.282. Lalu ada breakdown untuk analisis pendapatan usaha pecel lele Depot Budiani. Yang pertama itu ada penerimaan, itu income-nya nasi ayam dan nasi lele dengan kuantiti penjualan nasi ayamnya di 112 porsi dan nasi lele 168 porsi. Dengan harga jual nasi ayamnya itu 23.000 dan nasi lelenya 20.000. Total penjualan nasi ayam itu di 2.576.000 dan nasi lele 3.360.000. Jadi total keseluruhan untuk penjualan usaha pecel lele Depot Budiani itu senilai 5.936.000. Lalu ada biaya variabel itu termasuk dengan biaya produksi sebesar 46% itu senilai Rp2.730.560 dan ada biaya resiko atau musnah sebesar 10% itu di senilai 593.600. Lalu ada biaya kemasan senilai 20.000. Jadi total untuk biaya variabelnya sendiri ialah 3.324.000. Total keseluruhan dari sales dan biaya variabel usaha pecel lele Depot Budiani itu senilai 2.611.840.000. Selanjutnya ialah ada OPEX atau beban, yaitu terdiri dari upah tenaga kerja itu senilai 500.000, biaya listrik 35.000, biaya sewa 220.000 dan penyusutan sebesar 1% itu di 50.000. Jadi totalnya 805.000. Total profit estimasi dari hasil analisis pendapatan usaha pecel lele Depot Budiani itu yang kami hitung itu senilai 1.806.840. Lalu pada realisasi profit atau aktual profitnya di usaha pecel lele Depot Budiani itu net profitnya terdiri dari 1.806.840 dengan resiko ada estimasi senilai 593.600. Lalu aktualnya 727.282 dengan total 113.683. Jadi totalnya 133.682. Jadi total profit atau laba bersih yang pecel lele Depot Budiani dapatkan itu sebesar Rp1.673.158 dalam satu minggu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ardianus Sura dan ini ingin saya membacakan hasil observasi kami di pecel lele Lamongan. Di sini saya akan membacakan menunya, terdiri dari 2 menu yaitu ayam dan lele. Nah, kalau menu ayam itu di harga Rp22.000 dengan gross marginnya 40%. Nah, seterusnya lele terdapat di harga Rp18.000 dengan gross marginnya 44%. Nah, seterusnya ada pecel ayam terdiri dari nasi, ayam, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, minyak goreng, dan gas. Itu dengan total jumlahnya ada di 13.200
rupiah. Nah, seterusnya lele terdiri dari nasi, lele, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, minyak goreng. Itu semua jumlahnya ada di harga Rp10.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rif Agil Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan di pecel lele Lamongan. Yang pertama itu ada menu ayam di harga 22.000 dan lele di harga 18.000. Untuk di hari Senin itu laku di 8 porsi untuk ayam, Selasa ada 12 porsi, Rabu 9 porsi, Kamis 8 porsi, Jumat 15 porsi, Sabtu 20 porsi, Minggu 23 porsi. Jadi total penjualan selama 1 minggu itu ada di 95 porsi dengan total Rp2.090.000. Selanjutnya ada lele di hari Senin itu ada 13 porsi, Selasa 18 porsi, Rabu 15 porsi, Kamis 19 porsi, Jumat 26 porsi, Sabtu 22 porsi, dan Minggu 30 porsi. Dengan total seminggu itu ada 143 porsi dengan pendapatan Rp2.574.000. Dengan total porsi ayam dan lele itu ada di 238 selama 1 minggu dengan pendapatan Rp4.664.000. Selanjutnya untuk bahan baku pembelian selama 1 minggu. Di situ ada nasi, lele ayam, bawang, cabai, tomat, terasi, garam, minyak goreng, dan gas. Dengan nasi itu kita butuh 33 kilo per minggu, lele 25 kilo per minggu, ayam 33 kilo per minggu, bawang 1,7 kilo per minggu, cabai 1,7 kilo per minggu, tomat 1,7 kilo per minggu, terasi 1 renceng di harga 10.000, dan garam 1 bungkus di harga 2.000, dan minyak goreng 1 liter di harga 10.000, dan juga gas 12 kilo. Dengan selisih rupiah atau resiko selama 1 minggu itu ada di Rp939.282. Selanjutnya untuk analisis pendapatan usaha pecel lele Lamongan, itu pertama ada penerimaan. Ada nasi ayam dengan total 95, harganya 23.000 dengan penjualan selama 1 minggu itu 2.090.000, dan lele dengan total penjualan 143 dengan harga 18.000 dengan penjualan 2.574.000, dan total keseluruhan penjualan selama 1 minggu itu di angka 4.664.000. Yang kedua itu ada biaya variabel. Yang pertama itu ada biaya produksi Rp1.958.880, dan juga biaya resiko ada di angka Rp466.400, dan biaya kemasan Rp20.000 dengan total Rp2.425.280. Selanjutnya ada OPEX atau beban. Yang pertama itu ada upah buat tenaga kerja dengan upah 400.000, dan listrik 30.000, dan biaya sewa 150.000, dan penyusutan 50.000 dengan total Rp630.000.
Dan untuk estimasi profit selama 1 minggu itu ada di angka Rp1.608.720. Selanjutnya itu ada realisasi profit. Itu ada net profit di angka Rp1.608.720. Selanjutnya ada resiko-resiko. Yang pertama itu ada estimasi di angka Rp466.400 dan juga aktual di angka Rp939.282 dan ditotalkan ada di angka Rp472.882. Jadi realisasi profit yang sebenarnya itu ada di angka Rp1.135.838. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Hendra Mardika. Jadi kesimpulan dari observasi yang kami lakukan di 3 UMKM, yaitu pecel lele dan ayam Cak Wanto, Depot, pecel lele Budiani, dan pecel lele Lamongan, ialah pecel lele dan ayam Cak Wanto adalah usaha yang paling layak, besar, dan profitnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Aditya. Di sini saya akan menjelaskan suatu usaha yang dapat dikatakan layak jika menunjukkan potensi untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan analisis yang melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang proses usaha tersebut. Melihat dari penjualan yang stabil, cenderung besar pada pecel lele dan ayam ini, sehingga mendapatkan profit 2.400.000 dalam 1 minggu, kami menyimpulkan bahwa UMKM tersebutlah yang kami nyatakan layak dalam studi observasi ini. Terima kasih. Sekian pemecaan hasil observasi UMKM pecel lele dari kelompok kami. Untuk tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis kurang dan lebih, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.